Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi ya bersama saya Kak Eka Adi. Nah, sekarang di pelajaran kimia ya. Nah, kita akan membahas tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ya, sebelumnya pernah kita bahas juga ya tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Dan cuman di sini yang akan kita bahas adalah pengaruh ion senama dan memprediksikan dia terbentuk endapan atau tidak. Oke, kita mulai aja ya. Oke, pengaruh ion senama terhadap larutan ya, adanya ion senama dalam larutan akan memperkecil larutan dari suatu elektrolit. Kita ambil contohnya aja gini ya. Nih. Nah, tentukan kelarutan Ag2CrO4 di mana Ksp-nya itu 10 pangkat min 12 dalam larutan AgNO3 0,1 M. Oke. Nah, jadi di sini ada dua garam di mana yang di sini kelarutannya sukar larut dan ini yang mudah larut ya karena harga konsentrasinya besar larutannya. Oke, jika kita ionkan ya, Ag2CrO4 kita ionkan, maka menjadi 2Ag plus ditambah CrO4 min 2. Oke, seandainya di sini S, maka di sini 2S, di sini S ya. Oh, ya. Ini udah tahu ya kenapa di sini 2S ya. Nah, terus di sini ada AgNO3, kita ionkan juga. Nah, akan menghasilkan Ag plus ditambah NO3 min. Kalau di sini 0,1, di sini 0,1, nah di sini 0,1 berdasarkan koefisiennya ya. Nah, ini yang disebut ion senama. Artinya ya sama ya, sama-sama Ag plus ya, perak 1. Nah, pengaruhnya apa sih? Nah, pengaruhnya itu di sini konsentrasi Ag plus itu sama dengan 2S tambah 0,1 ya. Di sini Ag plusnya kan 2S. Sedangkan Ag plus yang senamanya ya yang sejenis ini ya di sini 0,1. Jadi kalau di total di sini dia 2S plus 0,1. Nah, sedangkan untuk CrO4 itu S di sini ya. Kan yang kita amati adalah Hg2CrO4-nya. Nah, jadi kalau ditanya Ksp ya di dalam HgNO3, nah sekarang kita lihat nih di sini Ag plus. Nah, di sini 2S ditambah 0,1. Oke, karena nilai S-nya sangat kecil dibanding 0,1, maka yang harga S-nya itu diabaikan. Nah, misalkan kita ambil contoh aja gini, misalkan ya 0,1 ditambah 0,0001 ya. Ini kan 10 pangkat min 1, ini 10 pangkat min 4 ya. Kalau kita jumlahkan kan berarti 0,01 di sini 0,1 gitu ya. Nah, kalau kita sederhanakan artinya di sini 0,1. Oke, artinya karena ini nilainya sangat kecil ya, ini kan nilainya sangat kecil, maka ini diabaikan juga bisa ya. Dia sebenarnya nilainya ada, cuman karena nilainya sangat kecil, dia diabaikan. Maka harga 2S di sini diabaikan ya. Jadi jadi yang 2S-nya ini kita coret ya, kita coret. Jadi yang kita ambil 0,1 aja karena 0,1 nilai yang besar. Oke. Jadi di sini 0,1 kuadrat ya karena Ag-nya kan Ag kuadrat. Sedangkan CrO4 min 2-nya itu kan S. Nah, ini di sini S. KSP-nya berapa? KSP-nya 10 pangkat min 12. Oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi harga S-nya itu sama dengan 10 pangkat min 10 molar ya. Jadi kelarutan ketika ditambahkan AgNO3 itu akan memperkecil kelarutan. Oke, itu pengaruh ion senama ya. Nah, sekarang kita akan memprediksikan dia ada terbentuk endapan atau tidak. Nah, jika campuran dua larutan elektrolit ya, kita bisa prediksi akan terbentuk endapan atau tidak. Nah, caranya gimana? Kita bandingkan dulu nilai QC dan nilai Kp-nya. Nah, jika QC itu lebih besar kurang dari KSP-nya, artinya KSP-nya lebih besar ya, itu dia belum terbentuk endapan. Sedangkan kalau nilainya sama, maka larutannya tepat jenuh. Oke. Kalau QC-nya lebih besar, maka akan terjadi endapan ya. Jadi intinya kita mencari QC-nya. QC itu juga sama hasil kali kelarutan ya, hasil kali kelarutan ion-ion dalam larutan.
bukan pada saat kesetimbangan ya yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Nah, itu. Jadi di sini ada perbedaan antara QC dengan KSP. Mungkin kita bahas aja ya, bedanya apa antara QC dan KSP ya. Oke, jika di dalam 80 ml larutan Na2SO4 0,2 m ditambahkan 20 ml BaCl2 0,1, tentukan apakah terbentuknya endapan BaSO4 ya, barium sulfat. Nah, kita jawab ya. Nah, ini di sini sebelum dicampurkan. Nah, maksudnya sebelum dicampurkan itu apa? Nah, ini misalkan gini. Nah, ini di sini ada larutan yang pertama. Larutan yang pertama itu Na2SO4 ya. Kemudian kan direaksikan dengan larutan dari BaCl2. Nah, ini sebelum dicampurkan ya. Nah, sebelum dicampurkan konsentrasi BaCl2 itu kan 2 molar ya. Nah, berarti di sini BaCl ya, BaCl di sini 0,1 ya. Jadi konsentrasi Ba2 plusnya 0,1, Cl minnya 0,2 ya. Ini di sini BaCl2-nya 0,1 m. Oke, sedangkan untuk Na2SO4-nya konsentrasinya berapa? 0,2. Oke, jadi Na plusnya itu 0,4, SO4 min 2-nya itu 0,2 ya dari konsentrasi ini. Oke. Nah, setelah dicampurkan artinya apa? Kita gabung. Nah, kita gabung nih di sini. Jadi satu larutan ya. Ya otomatis volumenya juga akan bertambah ya. Kan volume campuran. Nah, di sini dia sifatnya seperti pengenceran ya. Pengenceran. Nah, di mana rumus pengenceran tahu ya di sini. Jadi konsentrasi Ba2 plus itu 0,1 dikali 20 kali 100 sama dengan 0,02 m. Nah, kemudian setelah pencampuran SO4-2 juga di sini 0,2 kali 80 dibagi 100. Kan volume totalnya 100 kan ya. Jadi konsentrasi sebelumnya dikali volume dibagi volume total gitu ya. Ini 0,1 dari mana? Dari konsentrasi awal dikali 20 dari mana? Dari volume awal dibagi volume total gitu ya. Ya di sini bisa dapat 0,02. Oke, langsung aja. Jadi BaSO4 itu terion jadi Ba2 plus ditambah SO4 min 2. Ya kan, yang ditanya apakah terjadinya endapan BaSO4 itu. Ya, berarti kita ionkan dulu. Nah, ini baru cari nilai QC-nya. Nah, beda kan antara QC dan Kp. Nah, jadi kita masukkan konsentrasi Ba2 plusnya, ini berapa? 0,02 dikali 0,16 ya. Ini setelah pencampuran. Ya sifatnya sama seperti ini, seperti rumus pengenceran aja ya, karena di sini dia menggunakan volume yang larutan yang berbeda. Oke, nah ini jadi di sini 3,2 kali 10 pangkat min 3. Oke, kita lihat ya QC sama Kp-nya lebih besar mana? Nah, QC-nya 3,2 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan KSP-nya 1,08 kali 10 pangkat min 10. Berarti nilai QC-nya lebih besar. Nah, sudah dipastikan bahwa dia akan terbentuk endapan BaSO4. Oke, jadi ketika dilarutkan, ketika dicampur ya, kita reaksikan. Nah, ini kan dia menghasilkan larutan BaSO4 ya. Aduh. Nah, di sini akan terjadi endapan. Ya, atau BaSO4-nya itu berupa solid. Oke, itu ya maksudnya ya. Oke, kita masuk ke latihan soal. Oke, nah kita sudah mulai masuk ke soal. Nah, jika KSP dari Ag2CrO4 itu 4 kali 10 pangkat min 12, maka kelarutan Ag2 plus CrO4 dalam larutan KCrO4 yang konsentrasinya 0,01. Nah, di sini
Kita bahas ya. Nah, KSP-nya berapa? 4 kali 10 pangkat min 12. Nah, berarti KCR K2CrO4-nya itu 0,01. Nah, ditanya kelarutannya ya. Kelarutan dari Ag2CrO4 ya. S, solubility, artinya kelarutan. Nah, kita jawab aja. Nah, di sini K2CrO4 itu dia menghasilkan 2K+, CrO4 min 2. Oke, konsentrasinya 0,01 ya. Jadi di sini 0,02, di sini 0,01 ya. Perbandingan koefisien, ingat ya. Nah, sedangkan untuk Ag2CrO4-nya di sini dia menghasilkan 2Ag+ ditambah CrO4 min 2. Nah, ini di sini harga, kalau kita lihat di sini S ya, di sini 2S, nah di sini S. Nah, jadi gitu ya. Nah, adanya ion senama CrO4. Nah, jadi di sini ada ion senama nih. Nah, ion senama. Nah, jadi pengaruhnya apa? Ya, pengaruhnya ya nilai S-nya ini pasti diabaikan ya. Nah, nilai S ini dia diabaikan. Diabaikan karena nilainya kecil ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, jadi yang diambil itu adalah 0,01-nya ya, bukan 0,01 ditambah S. Jadi yang diambil Cr2O4-nya itu 0,01. Nah, sedangkan untuk Ag plus-nya, nah ini di sini Ag plus-nya kan 2S ya. Ini 2S. Kita masukin 2S kuadrat ya karena Ag plus-nya Ag plus kuadrat. Oke, jadi nilai S-nya berapa? Oke, jadi nilai S-nya itu sama dengan 10 pangkat min 5 molar. Oke, jadi jawabannya C ya. Oke, nah kita lanjut. Nah, pada suhu 30 derajat Celcius, kelarutan Pb ini ya, timbal 2 sulfat ya dalam air itu 1,4 kali 10 pangkat min 4. Bila dilarutkan dalam larutan K2SO4 0,02, nah tanya kelarutan PbSO4-nya menjadi berapa? Nah, ini sekarang kita lihat apa nih? Ion sejenis ya, karena sama-sama memiliki dari SO4-nya. Oke, pertama kita cari apa dulu? Kita cari KSP-nya dulu ya. Nah, KSP-nya, nah kan sebelumnya kita sudah belajar ya. Jadi PbSO4 itu hubungan KSP dan S itu S pangkat 2. Karena apa? Karena PbSO4 jika diionkan menjadi Pb2+ ditambah SO4 min 2. Berarti harga N-nya 2 gitu ya. Nah, tinggal masukin 1,4 kali 10 pangkat min 4 pangkat 2. Ya, jadi 1,96 kali 10 pangkat min 8. Nah, kemudian tentukan kelarutan dalam K2SO4-nya. Nah, setelah ditemukan KSP, baru kita cari kelarutannya di dalam K2SO4 ini. Nah, K2SO4 ini kan 0,04 ya. Nah, 0,4, di sini 0,08, di sini 0,04. Nah, sedangkan yang PbSO4 itu kan di sini S, di sini S. Oke, nah pengaruh ion senamanya di S-2. Nah, ini S-2. Jadi sudah pasti harga S yang kecil ini diabaikan ya. Jadi untuk SO4-2-nya ini bukan 0,04 ditambah S, tapi 0,04 aja ya. Nah, jadi sedangkan untuk Pb2+-nya ini kan S ya, S. Sedangkan SO4-nya ini kan di sini ada S ditambah 0,04, cuman harga S-nya diabaikan ya. Jadi yang diambil 0,04. Oke, jadi kita cari nilai S-nya berapa. Nah, jadi S-nya itu ya tinggal bagi aja ya, pindah ruang. Nah, jadi harga S-nya itu 4,9 kali 10 pangkat min 7. Oke, ketemu ya jawabannya B. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini dalam 10 ml larutan Ag nitrat ya,
0,2 dicampurkan dalam larutan KI ya, yang volumenya 100 jika KSP dari AGI itu 1 kali 10 pangkat min 16. Nah, pertanyaannya apakah dia terbentuk endapan, apakah larutannya jenuh atau ionnya habis gitu ya. Nah, kita bahas aja nih di sini. Nah, kita bahas ya. Nah, sebelum dicampurkan. Nah, artinya tadi. Nah, di sini kan ada konsentrasi AgNO3 yang direaksikan dengan KI. Ya, artinya kita cari masing-masingnya dulu konsentrasinya. Nah, 0,2, 0,2, 0,2. Nah, sedangkan KI-nya sebelum dicampurkan 0,4, 0,4, 0,4. Oke, kita masuk ya. Setelah dicampurkan, ini kan proses pengenceran. Nah, ini yang tadi. Nah, jadi pengenceran itu M2 itu sama dengan M1 kali V1 dibagi V total ya. Tadi lupa saya tulis. Nah, saya tulis di sini aja. Nah, di mana Ag plusnya itu 0,02 kali 100 dibagi 200. Nah, 100-nya ini tahu ya, volume kan yang ditanyakan Ag plusnya ya, berarti dari AgNO3. Nah, berarti konsentrasi awalnya 0,2 dikali 100 dibagi total. Totalnya dari mana sih? Nah, kita hitung aja nih. Kenapa 200? Nah, volume total ini kan 100 ditambah 100 ya, jadinya 200 volume total itu. Nah, sedangkan untuk yang I-nya, I itu dari ini 0,4 ya. Nah, volumenya berapa? KI ini 100. Konsentrasinya 0,04 ya. Di sini 0,04 dibagi volume totalnya 200. Nah, jadi setelah pencampuran 0,2 M ya. Oke, kita cari aja di sini AGI itu kesetimbangannya menjadi Ag plus ditambah I min ya. Nah, nilai QC-nya otomatis kalau kayak gini yang dicari adalah QC-nya, bukan KSP-nya. KSP itu adalah suatu tetapan. Oke, nah ini di sini 0,1 ya, Ag plusnya 0,1 sedangkan I-nya 0,2. Jadi 0,02. Nah, berarti harga QC sama KSP lebih besar mana nih? Ya kan? KSP-nya itu 10 pangkat min 16, sedangkan QC-nya 2 kali 10 pangkat min 2, ya, atau 0,02. Maka harga nilai QC-nya itu lebih besar. Artinya apa? Artinya terbentuk endapan AgI. Ya. Mana yang terbentuk endapan? Ya. Cari aja yang ada endapannya ya. Oh, ternyata A jawabannya. Oke, jadi jawabannya A. Oke, soal selanjutnya ya. Nah, di sini kita sudah menghitung pH ya. pH kan sebelumnya kita sudah pernah belajar ya. Nah, bila ke dalam larutan MgCl 0,02 M ditambahkan NaOH, maka endapan MgOH 2 kali yang KSP-nya 2 kali 10 pangkat min 11 mulai terbentuk kira-kira pada pH berapa? Nah, gitu kan. Nah, pH ada ketika penambahan NaOH nih. NaOH kan basah ya, pasti di sini basah. Oke, endapan jika terbentuk jika QC dan KSP-nya lebih besar, lebih kecil ya, atau QC-nya lebih besar dibanding KSP. Nah, kita cari MgOH 2 kali magnesium hidroksida terion, maka menjadi Mg2+ ditambah 2OH amin. Oke, di sini ya berapa? 0,002. Dari mana? Nah, dari Mg ya. Nah, gini. Di sini belum ketulis ya. Ini di sini kan adanya ion senama ya, MgCl2. Jadi di sini Mg2+ ditambah 2Cl-. Nah, Mg-nya berapa nih? Di sini Mg2+-nya 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti di sini harga Mg-nya juga 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, ini ya yang kita ambil yang di sini. Nah, jadi dia didapatnya dari mana? Dari konsentrasi MgCl. Nah, dari Mg2+ Cl. Nah, terus Mg yang dari MgOH-nya kan tadi ya. Kalau dilihat dari harga S-nya, ini dia diabaikan. Jadi diambil yang nilainya yang paling besar. Oke, jadi OH-nya itu 1 kali 10 pangkat min 8 ya setelah dihitung. Nah, jadi
OH-nya itu 10 pangkat min 4. Jadi untuk pH-nya berapa? pH itu kan min log OH- ya, jadi pOH-nya 4. Oke, jadi kalau untuk dicari pH-nya, ya 14 min pOH. pOH-nya berapa? 4. 14 kurang 4, 10. D jawabannya. Itu ya caranya ya. Nah, wah, dalam suatu larutan terdapat ion 2+, Y2+, Z2+ dengan konsentrasi masing-masing 0,1 m ke dalam larutan tersebut. Nah, kemudian ditambahkan NaOH sehingga pH-nya menjadi 8. Nah, tentukan hidroksida mana yang mengendap. Nah, ini di sini ada XOH 2 kali, YOH 2 kali ya. Nah, di sini konsentrasinya sama gitu ya. Oke, jadi jawabannya E. Tuh ya, saya kasih tahu jawabannya ini E. Kenapa kok bisa E ya? Padahal konsentrasinya sama gitu ya. Nah, ternyata letak perbedaannya itu di KSP. Oke, kayaknya ini nggak muat di sini. Kita buat baru lagi. Nah, ini di sini X2+, Y2+, Z2+ itu kan 0,1, semuanya 0,1, ya udah kita anggap aja. Nah, di sini ya keterangannya di mana pH-nya 8 katanya. Hidroksida itu mengendap. Nah, tentukan OH dari pOH. Nah, 8 itu kan basah ya, kita cari pOH-nya, jadi pOH-nya itu 6. Jadi untuk OH-nya 10 pangkat min 6. Oke, kita cari ya, tentukan nilai QC-nya. Nah, X2+ ya udah, ini 0,1, 0,1. Nah, jadi nilai QC-nya itu 10 pangkat min 13. Oke, di sini kan harga X2+, Y2+, Z2+ itu sama-sama bervalensi 2. Artinya gini, di sini kan 2+ valensi 2 ya. Ini di sini 2+ bervalensi 2, maksudnya gini, ketika YOH kan X2+ ditambah 2 OH- ya, KSP YOH 2 kali kan Y2+ ditambah OH ada 2-nya ya, 2 OH-. Nah, di sini Z. Nah, karena di sini dia bervalensi 2 semua, bahasa valensi 2, maka kita anggap nilai QC-nya sama. Ya udah, jadi yang mengendap itu cari yang nilai QC-nya lebih besar dibanding nilai KSP. Nah, jadi di sini kita cari perbandingan. Oke, perbandingannya mana nih? Nah, ya, yang lebih besar dibanding KSP. Ya, nilai QC-nya ini kan 10 pangkat min 13, yang lebih besar dibanding KSP ya cuman ini aja ya. Wah, ada balapan. Nah, ini ya yang nilai QC-nya lebih besar dibanding KSP-nya ya cuman ZNOH aja ya. Kalau XOH 2 kali kan KSP-nya lebih besar ya. Begitupun dengan YOH 2 kali juga KSP-nya lebih besar ya. Nah, jadi yang nilai KSP-nya kecil ya, kalau kayak gini nilai KSP-nya kecil, udah jadi jawabannya yang ZNOH 2 kali aja. Jadi itu jawabannya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.